Tadi zoom, 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 zoom. Share screen. Ini. Bisa terlihat soalnya? Bu. Udara pada tekanan 1 bar, suhunya 298,15 Kelvin, ini 25 derajat Celcius ya, ditekan, dikompres menjadi 5 bar. Suhu tetap, temperaturnya tetap, dengan 2 cara yang berbeda. Ini catatannya ya. Dengan 2 proses yang berbeda. Jadi kalau proses yang berbeda, proses pada A dengan proses pada B tidak sama. Kalau ini ngambil dari buku, dari contoh soal, dia dibuat dalam satu diagram PV. Untuk kita buat sendiri-sendiri. Untuk proses A, buat sendiri diagramnya. Untuk proses B, buat sendiri diagramnya, ya. Yang disuruh ngapain? Untuk yang A, pendinginan pada tekanan konstan diikuti dengan pemanasan pada volume konstan. Kalau yang B, kebalikannya. Pemanasan pada volume konstan diikuti dengan pendinginan pada tekanan konstan. Dipanasin dulu baru didinginkan. Kalau yang A didinginkan dulu baru dipanaskan. Hitung panas. Panas apa simbolnya? Q. Usaha W yang diperlukan juga perubahan energi internal atau energi dalam dan perubahan entalpi. Dari udara, diketahui udara. Untuk setiap alur proses. Untuk proses yang A ada berapa alur? Ada 2 alur. Ini dulu, baru yang ini. Proses B ada berapa alur? 2 alur juga. Ini dulu, baru yang ini. Jelas? Kapasitas panas udara dianggap tidak tergantung pada suhu atau temperatur. CV ini nilainya, CP ini nilainya. Untuk udara dianggap berlaku hubungan gas ideal. P kali V per T sama dengan konstan. Beda loh dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu P kali V sama dengan konstan. Hati-hati ya. Pada suhu, nah ini udah diketahui nih. Pada suhu 298,15 Kelvin dan tekanan 1 bar, volume udaranya sebesar 0,02479 meter kubik per mol. Sekarang, langkah pertama adalah tulis diketahui. Oh, langsung aja dari sini. Kita langsung kerjain di PowerPoint aja deh. Kayak gini kali ya, caranya ya. Maafkanlah ya, saya nggak selincah anak muda. Nih, gedein. Nah, kayak gini aja. Susah. Ngapain pakai whiteboard. Sekarang kita tulis diketahui. Lah, kok nggak bisa? Saya males ngetik ya. Diketahui ada udara. Udara bukan? Udara. Pada tekanan 1 bar. Berarti ini tekanan mula-mula ya. 1 bar. Suhunya berapa? T mula-mula juga. 298,15 Kelvin. Nggak pakai derajat karena temperatur absolut. Dikompresi menjadi 5 bar. Berarti itu P akhir. P akhir ya. Ya, Bu. Nanti dia ada alur proses kan?
Diapain dulu baru nanti mencapai P akhir. Berarti nanti ada P2. Berarti ada P akhir, P3. Penomorannya saya nggak ikutin yang dari buku. Saya pakai yang cara yang sederhana aja biar mudah. Berapa P3-nya? P akhirnya 5 bar. Suhunya berapa? 298,15 Kelvin. Ini yang diketahui secara umum. Tidak diketahui. Sampai sini jelas? Kemudian apa lagi yang diketahui? CV 20,78 Joule per mol Kelvin ya. Sudah CV apa? CP 29. Kalian sambil ngerjain ya di buku ya. 10 Joule per mol Kelvin. Kemudian ada lagi P kali V per T sama dengan konstan. Di sini ada V1, ada V2, ada V3. Pada 298,15 Kelvin, tekanan 1 bar berarti ini P1, 0,02479 meter kubik per mol. Maaf, mefet. Ini tidak diketahui. P3 juga tidak diketahui. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian bisa mencari V3, volume akhir. Bagaimana caranya? P1 kali V1 per T1 kan konstan. Sama dengan P2 kali V2 per T2. Ya enggak? Sama dengan P3 kali V3 per T3. Yang ini jangan dulu dipakai. Langsung aja P1 V1 per T1 sama dengan P3 kali V3 per T3. Ya enggak? P1 berapa? 1 bar. Satuan ya, dirubah dalam Pascal dulu kah atau apa? Kalian cek. Kemudian masukkan nilai P1 P1 diketahui, ya kan? V1 diketahui, T1 ada nih, ada semua kan? P3 ada? Ada. T3 ada? Ada. V3 yang tidak diketahui bisa hitungkan ya. Pada pinter-pinter ini anak-anak ini. V3 sama dengan P1 dikali V1 kali T3 dibagi P3 kali T1, ya enggak? Ya, hitung. Tapi lagi-lagi satuan dicek. Karena ada Joule per mol Kelvin, ada meter kubik per mol, ini apakah pakai bar, pakai Pascal, pakai Torr, pakai ATM, wakarimasen. I leave it to you. Saya serahkan ke kalian. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Sekarang, lapar ya. Otak tuh kalau dipakai mikir lapar, guys. Kita buat soal A. Saya enter ya. A atau B sih nama soalnya tadi? A kecil ya. A, kok 9? A. Pada A itu apa? Ada pendinginan pada P konstan. Setelah pendinginan, dia dipanasin. Pemanasan, volume konstan. Enak kan termo? Ngitungnya nggak penting menurut kita. Kita buat diagram PV, makanya butuh penggaris ya. Saya nggak pakai penggaris nih.
PV. Lagi-lagi kalian mau pakai satuan apa? Saya tuh paling OCD kalau penulisan. Ini satuan. Ini satuan. Pendinginan pada P konstan. V1 diketahui 0,0 sekian. P1 berapa? 1. P1 1 bar. Berarti 1 bar itu kecil di sini. Ini 1 bar. Akhirnya dia jadi 5 bar. Tapi kayaknya ini enakan jadi Pascal ya. 10 pangkat 5 aja kan dari bar ke Pascal ya. Ya enggak? Iya, Bu. Di sini ini V1. Berapa? 0,0 sekian. Ini titik 1. Ini titik yang ke-3. Nanti nyentuh di 5 bar. Nanti dulu. Sekarang kita coba step by step. Langkah pertama. Pendinginan pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan berarti pada tekanan 1 bar. Titik awal 1. Saya gede. Jangan pelit sama Gi, kenapa udah pegang alis, Gi? Belum pusing, Gi. Masih mudah ini, Gi. Ini P1. Ini P3. Pada tekanan konstan. Tekanan konstan ini taruhlah garisnya lurus ya. Di sepanjang garis putus-putus ini tekanannya sama. Di titik manapun tekanannya sama. 1 bar. Kalau pendinginan pada tekanan konstan, volume akan menyusut. Bu, tahu dari mana? Itu diasumsikan. Ini titik V1. Kalau ini saya kasih nomor 1, berarti ini V1. Berapa V1? 0,024 dan seterusnya. Dia didinginkan pada tekanan konstan. Ambil titik sembarang. Kasih nomor 2. Saya ambil pena warna apa ya? Warna biru. Warna biru agak ditebelin. Tarik garis, pakai penggaris ya. Saya grogi nih, jadi goyang-goyang garisnya. Kasih panah. Panah itu vektor kan? Arah kan ya? Arah dari titik 1 ke titik 2. Kemudian, nanti akan ada pemanasan pada V konstan. Jadi, di titik 2 ini kalian tarik garis tegak lurus dengan V. Seperti ini. Jadi, di sepanjang titik ini, yang berdiri ini, yang memotong titik nomor 2, ini volumenya sama semua. Dari bawah sampai atas. Ya kan? Sampai pemanasan V konstan, sampai mencapai titik akhirnya. Titik akhirnya berapa tekanannya? 5 bar. Berarti ini baris titik ketiga. Gambar guys. Hubungkan panahnya. Nah. Sampai sini jelas? Jelas. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Ini satuannya meter kubik ya tadi ya. Nah, di sini berarti kalau kalian lihat di sini V1 sama dengan V berapa? Maaf, V2, ini angka 2 ya. V2 sama dengan V? 3. 1. Tadi V3 udah dihitung belum? Sudah, Bu. Ada diketahui V3? Dapat nilainya. Jelas? Jelas. Ini tekanan
tekanan di titik 1 dengan tekanan di titik 2 sama atau berbeda? Sama. Kan di sepanjang garis putus-putus ini nilainya sama, ya kan? Berarti P1 sama dengan P2. Aman? Sekali lagi, kita cek yang di atas. Mana tadi soal yang ini ya, soalnya ya. Berarti untuk proses A, yang A itu udah dapat semua kecuali nilai T2, ya enggak? Bingung, 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 kok nggak bisa draw? Oke. Lagi kalau dilihat di sini. P1 sama dengan P2, sama dengan berapa? P3 sama dengan berapa? Ada kan nilainya? Kita cek volume ya. V1 sama dengan berapa? Ada. V2 sama dengan V3. Ada. Ya enggak? Ya enggak. Bu. Iya, Yain Bu. aja lah daripada Maaf, Bu. T1 sama dengan T3. Ini diketahui di soal 298,15 Kelvin. T2 sabaraha. Hitung. Pakai rumus yang mana? Bisa kalian P1 V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Bisa kan? Bisa, Bu. Atau P2 kali V2 per T2 sama dengan P3 kali V3 per T3. Dapat juga T2. Pakai yang ini bisa nggak? Dapat T2-nya berapa? Coba ini dulu. Silakan dihitung. Jangan lihat soal, jangan lihat slide dulu apa? Lihat yang materi yang saya upload pengerjaannya. Karena di sana dia nomornya justru nomor 2, titik 2 itu titik final, titik akhir. Ya kan? Kalau titik akhirnya 1 ke 2 tapi di tengah-tengah ada 3 itu agak ribet ngitungnya. Lihat yang ini aja, yang slide ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang sudah mengumpulkan semua sifat termonya, tekanan, volume, dan temperatur? Udah dapat semua dari titik 1, 2, dan 3? Belum? Nah, sekarang saya nyusul Fatimah yang pagi tadi. Saya izin ke belakang dulu ya.
Jangan lupa pakai penggaris bikinnya ya, biar kalian tahu lurus-lurusnya. Kalau kayak saya jangan ditiru. Miring. Yang sudah dapat nilai berapa ya? Nilai T2 dengan nilai V2 sama dengan V3 berapa? Bisa langsung kalian tulis di sini, guys. Kalian arahkan mouse kalian ke bagian annotate. Mouse kalian ke atas, itu ada tulisan annotate, kalian klik, kalian bisa nulis sendiri di sini. Bisa kita cek bareng-bareng. Ada yang udah selesai, silakan ditulis. Oh, kameraku ketutup ya. Anisha Zahra, kamu udah selesai menghitung? Belum Ibu, saya masih nyatet yang tadi, ngerapin yang tadi. Oh gitu, yang ini belum? Kita kuliahnya sampai 10:30 doang. Selesai nggak nih? Ada respon pula. Kalau kalian lihat diagram PV ini, kalau kalian perhatikan diagram PV ini ya guys,
Ini cuman ada keterangan untuk P dengan V doang kan ya, tekanan sama volume. Temperatur di mana, Bu? Nah, garis isotermal, iso itu sama, termal panas, berarti yang mewakili panas itu kan suhu kan ya. Garis yang suhunya sama itu digambarkan dalam bentuk kurva. Kurvanya itu kayak gini. Dan dia tidak akan berpotongan. T1 sama T3 sama kan guys? Iya, Bu. Sama ya? Dari ini nih. Agak melengkung kurva itu. Ini bukan. Salah saya gambar. Ya, bagus. Ini titik 3 ya. Gimana lah caranya? Tapi dia tidak akan berpotongan. Nah, ini garis isotermal. T1 sama dengan T3. T2 di mana? Ini kan titiknya. Kalian gambarkan. Kurva itu melengkung ya. Kurva. Tetapi kurva ini kalau ditarik terus, itu tidak akan berpotongan dengan kurva suhu yang T1 sama dengan T3. Ini apa namanya? T2. Begitu. Sama dengan berapa? T1 sama dengan T3 298,15 Kelvin kan? T2 titik-titik Kelvin. Dihitung kan ya? Ada yang sudah selesai menghitung atau masih menulis, mencatat, menggambar, dan seterusnya? Apakah susah ini? Mudah kan ya? Masih belum terbiasa aja kalian. Kalau semakin banyak latihan soal, insya Allah kalian bisa kok. Soalnya banyak banget itu di buku Smith-Vanes bab 2. Oke, sambil saya menunggu kalian saya ya. Ibu maksa ember. Tadi yang ditanyakan apa? Disuruh menghitung Q, apalagi W, delta U sama delta H. Ini masih lanjutan yang A ya. Berarti pada A diawali dengan pendinginan P konstan. Berarti dari titik 1 ke titik 2. Titik 1 ke titik 2. Atau pendinginan P konstan. Berapa Q1 ke Q2? Q12 kan nulisnya. Q12 sama dengan delta A. Delta A dari titik 1 ke titik 2 sama dengan kapasitas panas CP ya, bukan CV karena P yang konstan kan, dikalikan dengan delta T. Delta T dari 1 ke 2 sama dengan CP dikali, ya enggak? T2 belum diketahui ya, dicari dulu ya. Dapat nilai Q1, Q2. Berapa satuannya apa? Joule. Joule itu bisa ditulis J besar aja ya.
Tuh. Kemudian apa lagi yang ditanyakan? Delta H. Delta H sama dengan delta H sama dengan Q12, udah dapat nilainya. Sekarang kita mau nyari delta U. Menghitungnya gimana? Delta H sama dengan delta U ditambah delta PV. Delta H12, delta U12, P12, V12. Tekanannya kan tetap sama. Nah, tinggal kalian masukkan nilainya. Berarti di sini delta U12 sama dengan delta H12 dikurang delta P kali V12. Ini sama dengan delta H dari titik 1 ke 2 dikurang P tetapkan P dikali delta V1 ke 2. Atau sama dengan delta H1 ke 2 titik 1 ke titik 2 dikurang P kali V2 kurang P1. Ya enggak? Dapat berapa nilainya? Titik-titik Joule. Sekarang apalagi tadi? Kalor W belum kehitung. W itu rumusnya gimana tadi? Delta U titik 1 ke 2 sama dengan Q1 ke 2 W1 ke 2. Dia melakukan kerja ataukah menerima kerja? Menerima kerja. Jadi berapa nilai W? W1 ke 2 sama dengan delta U1 ke 2 dikurang ya. Ya enggak? Q12. Dapat titik-titik Joule. Perjalanan masih panjang soal yang A ini. Belum selesai. Kenapa? Ini baru 1 ke 2. Pendinginan P konstan. Bagaimana dengan pemanasan pada V konstan? Dari titik 2 ke 3 kan? Tadi angka dulu ya, saya tulis ya slide sebelumnya ya. Titik 2 ke 3. Pemanasan volume konstan. Sama Q, kalor. Kalornya kayak gimana? Kalor dari titik 2 ke 3 sama dengan kalau pada tekanan konstan, kalor sama dengan perubahan entalpi. Q sama dengan delta H. Itu kunci ya. Pada volume konstan, Q sama dengan delta U. Jadi di sini delta U. U-nya siapa? Dari titik 2 ke titik 3. Berapa ngitungnya? CV kali delta T. Sama dengan CV kali T-nya siapa? T3 dikurang T2. Dapat kan? Dapat nggak? Dapat lah, Joule. Jelas? Kalau ngelihat ini kayaknya mudah, tapi nanti biasanya liar pas ngerjain sendiri. Bagaimana entalpi dari titik 2 ke titik 3? Entalpi dari titik 2 ke titik 3 sama dengan delta U 2 ke 3 ditambah sama rumusnya yang kayak di slide sebelumnya. P kali volume. Volumenya yang konstan sekarang guys, tekanannya yang berubah. Ini sama dengan delta U 2 ke 3 ditambah V kali delta P 2 ke 3. Atau sama dengan delta U 2 ke 3 ditambah V kali P3 kurang P2.
Dapat ya entalpi. Kok jadi tanda tanya? Biasaan. Joule. Q dapat. Delta U dapat. Delta H dapat. Ada satu lagi yang nggak ada. Kerja. Kerja kalian pakai rumus. Oke, balik lagi kayak slide sebelumnya. Delta U sama dengan Q plus W. W sama dengan, ini 23, 23. 23. 23, titik 2 ke titik 3. Delta U 2 ke 3 dikurang Q 2 ke 3. Ini kalau kalian ngitung yang ini benar, ya, Q23 dan delta U-nya benar. Q23 sama delta U kan sama. 0. Kerja itu, kalau volume sama, volume konstan 0. Nggak usah kalian hitung pakai ini, nggak usah pakai ini pun langsung aja kalian nulis W 2 ke 3 karena dia V konstan 0 Joule. Udah benar. Ya. Nah, yang ditanyakan pada soal A itu tadi adalah total. Jadi, titik 3 ini jadi kan ya kalau matematika dulu ya waktu SMP ya. Jadi, Q total berapa? Jumlahkan Q1 ke 2 ditambah Q2 ke 3. Berapa Joule? Sama. Delta U total. Delta U 1 ke 2 ditambah delta U 2 ke 3. Sama dengan berapa Joule? Apalagi? Delta H total. Sama guys. Nggak cukup. Yang satu lagi apa? Kerja total. Kerja 1 ke 2 ditambah kerja 2 ke 3. Selesai. Ini adalah jawaban dari soal A. Jawaban akhir ini. Jawaban finalnya. Yang diinginkan dari soal A itu yang ini, paling bawah. Tapi untuk menghitung ini tadi, butuh berapa step? Banyak stepnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau melihat videonya, melihat penjelasannya kayaknya jelas gitu ya, kayaknya ya. Kayaknya apa emang jelas? Asri? Kalau dari saya masih cukup jelas, Bu. Masih cukup jelas. Kalau Made? Iya, Bu, masih cukup jelas. Masih cukup jelas. Bisa ya mengerjakan ini ya? Alvin bisa ya? Nah, kemudian ini baru soal A. Soal yang B tadi apa soal yang B? Dari panas ke dingin, Bu. Dari pemanasan volumenya konstan diikuti pendinginan volume konstan. Saya rasa kalian bisa menyelesaikan itu, ya enggak? Bisa sendiri kan? Ya kan? Saya maksa nih. Bisa kan? Insya Allah, Bu. Kamu kalau ngomongin insya Allah, Bu, tapi kamunya nggak usaha, itu kamu dosa sendiri. Hati-hati kalau ngomongin insya Allah, Ya, insya Bu. Allah itu ya. Oke, Bu. Nah, kemudian nanti ada lagi kan itu baru contoh A. Contoh A itu menggunakan sistem satuan internasional, SI, meter, mol, Kelvin, Kelvin satuannya ya, satuan suhu. Kemudian ada soal yang contoh yang B, pakai American Engineering.
Suhunya pakai derajat Fahrenheit. Nih. Tekanannya ATM, volumenya pakai feet kubik pound per mol.